Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa, pada kesempatan ini izinkan kami mengenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 insan, yaitu yang pertama saya sendiri Kiki Rada Bayu YM, dan rekan saya yaitu Laura Octavia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penilaian autentik, yang dimana membahas apa itu penilaian autentik, apa tujuannya, karakteristik, fungsi, dan bagaimana pelaksanaan autentik di Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja, yaitu pembahasan pertama, yaitu tadi pengertian penilaian autentik. Kata autentik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu autarkos, yang artinya itu berasal dari diri. Berpijak pada pemikiran autentitas dalam pendidikan, penilaian autentik itu memperhatikan hubungan bahan atau materi pembelajaran yang dipelajari siswa dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana penilaian autentik ini lebih terfokus pada kenyataan yang dipelajari siswa atau peserta didik. Dari pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya itu dinilai, baik proses maupun hasil, dari proses sampai hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntunan kompetensi yang ada, yaitu standar kompetensi, kemudian kompetensi inti, dan yang terakhir itu kompetensi dasar. Kemudian lanjut, yaitu mengenai fungsi, mengenai tujuan dan karakteristik penilaian autentik. Penilaian autentik itu bertujuan mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata. Dengan kata lain, siswa itu belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya itu ke dalam tugas-tugas yang autentik. Mengapa? Ini dikarenakan dengan melalui penilaian autentik ini diharapkan berbagai informasi yang nyata atau real dan akurat dapat terjaring berkaitan dengan apa yang benar-benar diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik atau siswa tadi. Sedangkan untuk karakteristik dari penilaian autentik ini, saya ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu bisa digunakan untuk formatif maupun summatif. Kemudian yang kedua, bisa mengukur keterampilan dan performasi. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Kufia. Mungkin akan dilanjutkan Mbak Laura. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Octavia dari kelas BIL dan ini 2011-9397. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai makalah kami yang berjudul penilaian autentik. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari penggunaan penilaian autentik. Nah, yang pertama fungsi. Fungsi di sini kami kembangkan menjadi 3, yaitu fungsi pembelajaran, administrasi, dan bimbingan. Yang pertama fungsi pembelajaran di sini
memiliki peran dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan dengan demikian hasil dari segala sesuatu mengenai pembelajaran di kelas itu memberikan umpan balik bagi guru tentang seberapa besar ia berhasil melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi penilaian autentik ini dalam proses pembelajaran itu sangat berperan penting karena untuk meningkatkan kemampuan mereka, yaitu kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan mereka dalam mengembangkan sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Sehingga penilaian autentik di sini dalam proses pembelajaran sangat berguna dalam hal bagi guru itu untuk melakukan usaha perbaikan dalam meningkatkan pembelajaran. Sedangkan siswa itu dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang bisa mengembangkan bakat mereka di mana bidangnya, tidak hanya pengetahuan saja tapi juga sikap dan keterampilan. Kemudian ada fungsi administrasi. Jadi penilaian autentik ini sangat diperlukan untuk keputusan yang bersifat administrasi, karena diperlukan dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sekolah. Sehingga salah satu informasi yang diperlukan adalah hasil prestasi belajar para peserta didik. Jadi penilaian autentik ini juga berperan penting dalam administrasi di sekolah. Jadi apabila semuanya itu lancar, maka peserta didik itu bisa dengan leluasa, dengan mudahnya mendapatkan informasi, fasilitas, bahkan kurikulum yang memadai yang bisa digunakan sesuai dengan bakat masing-masing. Sedangkan dalam penilaian autentik ini dapat pula diketahui sejauh mana kurikulum itu dilaksanakan di suatu sekolah. Itu dilihat dari kurikulumnya, kurikulum baik itu fasilitas, materi yang digunakan dan sebagainya. Kemudian fungsi bimbingan ini memberikan serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu kepada peserta didik. Ketika guru itu menerangkan, kemudian kan itu membimbing peserta didik untuk bisa mengembangkan, bisa mendapatkan ilmu, sehingga dia itu bisa mengembangkan keterampilan dan sikap mereka dengan adanya ilmu tersebut. Kemudian informasi bakat ini dapat memberikan saran kepada orang tua tentang bidang pelajaran atau bidang minat pekerjaan yang lebih sesuai dengan bakat peserta didik. Jadi ketika sudah dibimbing itu guru itu juga mengetahui, orang tua pun juga mengetahui bahwasanya bakat atau keterampilan anak itu ternyata ada di bidang ini gitu. Kemudian informasi tentang bakat ini khusus setiap peserta didik dapat diperoleh dari penilaian khusus. Mungkin penilaian khusus sudah ada di kelompok sebelumnya, bisa dipelajari. Kemudian untuk melakukan penilaian itu diperlukan alat ukur khusus dan alat cara khusus pula. Bisa dengan orang-orang profesional seperti guru, kemudian yang sesuai dengan bakatnya. Ya, kemudian saat melakukan penilaian, contohnya ketika dibimbing melakukan penelitian di lab, nah itu pastinya dibimbing oleh guru kimia, contohnya lab kimia gitu kan. Kemudian manfaat di sini salah satunya memungkinkan adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja peserta didik sesuai pelajaran yang telah diajarkan. Jadi penilaian yang diberikan kepada peserta didik ini sesuai apa yang telah diajarkan di kelas. Kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk
mengkonstruksikan hasil belajarnya, kayak mengembangkan hasil belajar itu bagaimana, sehingga adanya evaluasi dan guru itu bisa mengetahui, oh ternyata anak ini sudah bisa memahami apa dari materi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir itu ada pelaksana penilaian autentik di Indonesia. Kalian bisa melihatnya di makalah kami, itu kami ambil dari rencana pelaksana pembelajaran di SMPN 1 Ponorogo. Jadi bisa diawali dengan kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan selanjutnya sampai selesai. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.